dan juga wa akhrajahu min dhulumatil kufri ila nuril Islam awil iman, yaitu kita dikeluarkan oleh Allah dari gelapnya kekufuran menuju terangnya Islam dan iman. Artinya kalau sampai hari ini misalkan kita tidak seperti yang lain, nggak punya apa-apa, maka punya iman itu adalah kekayaan tertinggi. Bahkan tadi kita sudah sholat qobliyah subuh. Saya tadi nyoba qobliyah subuhnya di rumah, tapi nyampe sini sudah wis komat dia, jadi alhamdulillah. Terus yang kedua, kita hidup ini harus terus menjadikan semua yang kita lihat, semua yang kita alami itu pelajaran. Karena kita hidup ini di madrasah, namanya madrasah kehidupan, yang ujiannya itu nggak pakai pemberitahuan, dan lulusnya standarnya hanya dua, yaitu kalau rasa syukur kita bertambah, atau yang kedua kita sabar. Itu ukuran lulusnya. Apapun bentuk ujian hidup ini, lulus kalau ujian itu menambah kita tambah syukur kepada Allah, dan yang kedua kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Lah dari sekian pelajaran itu, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dari sekian pelajaran itu, kematian adalah pelajaran yang paling besar. Kenapa kematian itu pelajaran yang paling besar? Fa inna al mauta akbarul mawa'id linnas. Karena nasihat terbesar bagi kita semua itu adalah, yaitu kita ingat mati. Umumnya orang kena opo kok ndableke gak leren-leren itu, karena biasanya lupa kalau dia itu akan mati. Padahal umur wis 59, jatah hidupnya 60, misalkan begitu. Atau umurnya sudah 65, padahal jatah hidupnya 65 lebih 1 bulan. Maka nasihat terbaik adalah ingat mati. Kalau kita orang beriman itu ingat matinya bukan begini, karena kita tahu bahwa setelah mati itu ada kehidupan. Mati itu hanya pindah alam, bukan akhir. Mati itu sebagaimana kelahiran. Kalau lahir kita dulu dibantu sama dokter atau bidan. Kalau mati kita untuk pindah alam, kalau dari alam rahim ke alam dunia ini, yang bantu adalah dokter atau bidan. Nanti kita pindah alam dari alam dunia ke alam barzah itu, yang bantu dokternya namanya Israel. Kelahiran itu sama dengan kematian, yaitu kita pindah dari satu alam yang sempit menuju alam yang lebih luas. Rahim ke alam dunia ini lebih luas. Nanti kita pindah dari alam dunia yang kita anggap luas ini, ternyata ada yang lebih luas, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Dan untuk keluar dari situ, dokternya namanya Israel. Itu dokter spesialis nyawa itu. Ya.
Itu dokternya bernama Israel. Kita dibantu. Israel itu hanya membantu mengeluarkan kita dari alam dunia menuju alam akhirat. Lah saat dibantu oleh Israel ini, kalau kita punya iman, maka bantunya itu sangat mudah. Karena oleh Allah sebagaimana di surat Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang telah meyakini Rabbunallah, wa Tuhan kami Allah, tummastaqamu, lalu mereka istiqomah menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah itu, maka ketika dia mau mati itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Allah turunkan malaikat rahmat untuk memberi kabar satu, alla takhafu wa la tahzan. Jenengan tidak perlu khawatir, yang sebentar lagi akan datang. Itu kata malaikat rahmat. Niku konco plek kula jenenge Israil. Dia akan membantu engkau pindah dari alam dunia ke alam barzah. Terus wa absyiru bil jannati, bergembiralah engkau karena istiqomahmu dulu di dunia itu, bahwa engkau akan digolongkan oleh Allah ahli surga. Diperlihatkanlah surga oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat buka YouTube jenenge www.al-jannah ya. Gombel. www.al-jannah, ditutuno surga, itulah tempatmu surga. Karena itu kemudian ketika Israel datang, karena sudah diperlihatkan surga itu, yang semula ia mengira bahwa kematian itu menakutkan, ternyata menyenangkan, maka Israel membantunya itu mudah sekali. Melihat tempat yang begitu indah itu, langsung dia tersenyum, tidak terasa keluarlah dia dari alam dunia ini ke alam barzah. Lah kita berharap seperti itu, karena kita semua itu, semua yang duduk di sini itu sudah waiting list. Ini semua masa tunggu semua. Saya nggak ngerti yang dulu jenengan apa saya belakangan. Itu saya tidak tahu. Dan jenengan tidak ada yang tahu. Jadi jenengan dulu, saya belakangan juga tidak tahu. Atau sebaliknya, saya belakangan jenengan duluan juga saya tidak tahu. Tapi pasti kita akan melewati itu dan tidak perlu takut. Yang perlu itu kita terus mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah menjadi hamba Allah yang baik, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Maka nanti pindah alam ke alam barzah itu bukan sesuatu yang menakutkan, justru di sana itu tempat yang paling indah. Radhatun min riyadil jinan, taman surga. Kemudian dari sinilah kita jangan sampai ketika kita sudah diberi kenikmatan oleh Allah seperti ini, lalu kita abaikan semua. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu tema melanjutkan dari kajian kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, yaitu mempersiapkan Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad,
Ini kitab ini diberi judul oleh yang mengarang, itu terjemahnya adalah al-istiqdad, itu mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk hidup yang bahagia di hari akhir. Itu judul kitabnya. Kita sudah sampai halaman ke-10. Cuma aku gak tahu kondongnya. Ini saya ngaji di sini itu selalu pakai kitab ini. Karena yang ngarang ini orang yang sudah dijadikan panutan keilmuannya, yaitu Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lah kita ini sesuai tema terpedaya anugerah, karena tidak sedikit orang anugerah itu membuat seseorang itu terpedaya. Contoh sederhana begini, ujian hidup itu kan dua. Ujian hidup itu dua, yaitu kesenangan dan kesulitan, enak dan tidak enak. Jadi ujian hidup itu dua, enak dan tidak enak, senang dan susah. Tapi pertanyaannya, ini pertanyaannya, kira-kira orang baru merasa diuji itu pas enak apa pas gak enak? Padahal menurut Allah, wa balawnahum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dalam kehidupan ini dengan yang enak-enak dan yang tidak enak-enak, dan dua-duanya itu la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan Allah. Surat Al-A'raf ayat 168. Kata Allah, ujian hidup itu dua. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna ma minhum tunadzalik wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at la'allahum yarji'un. Kami bagi mereka umat manusia ini di bumi menjadi berbagai macam umat. Lalu umat itu menjadi dua kelompok, minhumus salihun, di antara mereka tergolong orang-orang yang soleh, wa minhum duna dzalik, dan di antara mereka tidak soleh. Dan untuk menentukan soleh dan tidak soleh itu, wa balawnahum bil hasanati wassayyi'at, kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan, dengan enak dan tidak enak, dengan sehat dan sakit. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, yaitu kembali kepada Allah dengan selamat, ikut rombongan orang-orang yang soleh. Kenapa banyak orang yang terpedaya dengan anugerah? Karena umumnya orang kalau dikasih kesenangan, dikasih enak, itu gak rumangsa diuji. Orang merasa diuji itu nek dikai gak enak. Saya kalau di WA orang, terus judulnya itu begini, Pak Ustadz, mohon pencerahan, saya sedang diuji. Pokoknya ono judulnya ngono, mari ngono ceritane dawa gak enak itu. Jadi saya itu belum pernah dapat WA dapat curhatan itu
Ustaz, saya ini sedang diuji, mari menurut terus ceritanya enak itu hampir enggak pernah. Ya termasuk sing guyu barang. Rata-rata orang itu rumangsa diuji itu kalau pas gak enak. Ketika semua urusan lancar, ketika masih diberi sehat, ketika usaha lancar, ketika rizki materi melimpah, itu orang nggak merasa diuji, dikira itu anugerah. Saya ini orang pilihan, disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Buktinya apa? Allah memberi kemudahan-kemudahan kepada saya, padahal belum tentu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, ini bukan hadis, ini mohon di ini yang saya baca bukan hadis, tapi ucapan sahabat Nabi. Kitab ini cirinya, isinya hanya dua, hadis dan ucapan sahabat. Apakah kita boleh berpedoman pada ucapan sahabat? Boleh, wong sahabat itu murid Kanjeng Nabi. Yang tidak boleh itu begini, ucapan sahabat sampai arani sabda Nabi itu sing gak oleh. Iku jenenge nek sabda Nabi itu kan namanya hadis. Ucapan sahabat tapi sampai ungkapkan bahwa itu sabda Nabi, itu jenenge hadis palsu. Karena ucapan sahabat tapi diucapkan kita sebut sebagai sabda Nabi, itu jenenge bohong. Tapi kalau itu ucapan sahabat dan kita juga mengucapkan bahwa itu ucapan sahabat bukan hadis, tidak apa-apa. Wong Mario Teguh ya ucapane oleh sampean gocek kok. Halo. Padahal duduk sahabat. Tapi ketika dia punya moto yang bagus, terus kita jadikan pedoman, boleh. Sing gak oleh iku ucapane Mario Teguh lalu kita ganti qala Rasulullah, itu sing gak oleh. Rasul zaman kapan? Ya, di sini yang perlu kita dudukkan persoalannya. Menyandarkan pernyataan yang bukan dari Rasul lalu disandarkan kepada Rasul, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita objektif, ini sabda, ini ucapan sahabat, bukan hadis, tapi ini isinya itu nasihat, dan kita tidak bilang bahwa ini sabda Rasulullah, nggak apa-apa. Wong sahabat itu juga muridnya Nabi. Terus jangan ditanya begini, milih di melok sahabat atau melok Kanjeng Nabi. Arek saiki modele ngono, arek saiki. Milih di melok ulama apa melok Kanjeng Nabi? Yang gitu ulama uga melok Kanjeng Nabi ta ya apa? Halo. Iku berarti sampai menuduh para ulama kaya Imam Syafi'i, Imam Malik berarti gak melok Kanjeng Nabi. Enggak, mereka itu orang-orang yang paling takut kepada Allah. Jadi kita ikut Nabi lewat penjelasan ulama. Halo, duduk penjelasannya sembarang orang. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Awakune gak ngerti tentang suatu hal, takono ahline. Kalau bicara agama, ahlinya itu adalah para ulama. Lah kita tanya ahlinya itu sing ngongkon Quran. Lah pernyataan Ibnu Mas'ud apa? Kamim mustadrijin bin nikmah. Tidak sedikit orang, mustadrid itu bentuk isim fa'il, bentuk isim masdarnya itu istidrak. Berapa banyak orang merasa istidrak itu merasa dimuliakan,
Istidrat itu merasa dimuliakan. Diambil dari kata dasar daroja. Daroja itu bahasa kita derajat. Ikut wazan istaf'ala, maka menjadi istadroja. Yastadriju istidroja. Orang disebut istidrat itu diberi kenikmatan dan dia merasa bahwa kenikmatan itu merasa dimuliakan oleh Allah, merasa dimuliakan dengan kenikmatan, padahal perilakunya tidak mengarah kepada ketakwaan. Ukuran mulia di sisi Allah itu satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu yang bertakwa. Orang ketika diberi kenikmatan itu tidak otomatis sedang dimuliakan oleh Allah kalau kenikmatan yang Allah berikan itu tidak semakin menjadikan dia takwa kepada Allah. Lah banyak orang yang merasa dimuliakan Allah dengan nikmat padahal perbuatannya melanggar aturan Allah. Padahal sholat subuh nih jam 5:10 untuk sekarang ya wis diguyu srengenge apa. Untuk bulan-bulan November awal begini, matahari terbit jam 5 lebih, kalau tidak salah lebih 1. Enggak berjalan delok ndukur. Dan sholat subuh nih jam 5:10. Itu duduk subuh itu, subha. Subuh campur duha. Dan itu nggak merasa bersalah, tapi soge duitnya akeh, misalnya begitu, dan dia merasa bahwa sedang dimuliakan Allah apa? Wong perilakumu nggak cocok dengan aturan Allah Rasul. Orang seringkali merasa mulia gara-gara dikasih kemudahan urusan duniawi. Fir'aun itu soge apa? Halo. Jadi diberi kenikmatan materi itu tidak otomatis dimuliakan Allah, pengumuman. Halo. Jadi diberi kemudahan materi itu tidak otomatis dimuliakan Allah. Sebaliknya diberi kesempitan materi juga tidak otomatis dia sedang dijauhi oleh Allah. Karena rizki itu enggak hanya uang. Aku lu duwe tangga jenenge Muhammad Rizki. Tibai rizki itu gak cuma uang. Halo. Malah duwe tangga sing kasih nikah jenenge Rizki Amalia. Wedok. Nek lanang Muhammad Rizki. Nek wedok Rizki Amalia. Berarti rizki itu uang saja apa ada yang berupa bukan uang? Oh, sing gak rupa uang, gak rupa uang. Jadi orang diberi kelancaran rizki itu tidak otomatis dia sedang dimuliakan oleh Allah. Kalau lancarnya rizki menjadikan dia tambah dekat dengan Allah. Kalau lancarnya rizki semakin dia dekat dengan sesama manusia, senang nolong, ibadah sosialnya juga tinggi, baru disebut dia dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau dia diberi kelancaran rizki,
tapi muncul rasa sombong lalu meremehkan orang-orang biasa yang ketepatan tidak diberi kelancaran rezeki itu, berarti rezeki itu adalah atau kenikmatan itu bukan anugerah, tapi kenikmatan itu hakikatnya adalah azab berbungkus kenikmatan. Dan kata Ibnu Mas'ud, kamin mustadrijin bin nikmah, tidak sedikit orang terpedaya, tertipu oleh kenikmatan. Dia diberi lancarnya semua anugerah itu tidak menjadikan dia tambah dekat dengan Allah. Padahal Allah itu sudah memberi contoh dalam kehidupan ini komplit. Kita itu tidak bisa beralasan untuk tidak dekat dengan Allah, itu nggak bisa. Apapun problem hidup kita. Misalnya ono wong sugih, sukses, lalu membuat dia tambah jauh dari Allah, lalu beralasan saya ini tidak sempat. Karena saya harus ngurusi ini di kekayaan saya melimpah, saya nggak sempat menjadi hamba Allah yang baik, saya nggak sempat ibadah. Langsung nanti itu di akhirat sampai Allah diceluk oleh Nabi Sulaiman. Awakmu, kenapa ketika dulu di dunia kok nggak mau ibadah? Kok nggak mau dekat dengan, nggak mau ibadah yang hablum minallah, maupun juga kamu nggak menolong. Lah saya nggak sempat ini. Lu nggak sempatmu kenapa? Kula soge misalnya. Lalu oleh Allah dipanggilkan Nabi Sulaiman, soge meu sapiro. Kok sampai membuat engkau terhalang menjadi hamba saya yang baik itu sogemu sapi. Saya coba dunyamu mana? Lalu bandingkan oleh Allah dengan Nabi Sulaiman. Aku lho duwe hamba jenenge Sulaiman. Sulaiman yang koyok jenenge wong Indonesia. Ono sune misalnya. Maka dibandingkan kekayaanmu seberapa. Sulaiman itu bukan hanya kaya, dia kaya, berkuasa, ilmunya sangat tinggi. 3 itu dimiliki oleh Nabi Sulaiman, alim, pinter, terus berpuasa, terus kaya. Terus bojone gak sitok tok, iku sing soge, sing sombong ka ibadah, bojomu pira sito. Spreketek. Nabi Sulaiman itu bojone akeh. Ini yang hadir ini kan anggota ISIS semua. Ikatan suami istri satu. Waduh, sampai saya ngomong. Itu kalau Pancasila itu sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi situ jenenge persatuan. Maka kita tidak bisa alasan. Ada orang kaya ternyata Allah punya ini. Ayo, aku duwe Sulaiman. Dia lo nggak pernah meninggalkan ibadah, dan dia juga menjadi hamba Allah yang baik, sosialnya tinggi, nulungan uang, bahkan katingi jei semut saja dia nggak berani. Sampai ada surat An-Naml itu. Karena itu kalau orang diberi kemudahan rizki materi, kok ternyata tidak menjadikan dia dekat Allah,
tidak menjadikan dia ibadah sosialnya tinggi, manfaat ke orang, enggak, itu berarti dia tertipu oleh anugerah Allah berupa materi. Jadi ukuran mulia itu bukan banyaknya materi, tapi sikap dia, perilaku dia memanfaatkan nikmat itu seperti apa. Kalau menjadikan dia tambah sombong, terus memutus silaturahim, terus nggak mau bergaul dengan orang-orang biasa karena nggak level, dari ketularan melarat misalnya, berarti rizki yang berupa kemudahan dunia itu hakikatnya adalah bencana yang akan menyebabkan dia nanti direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam mim maftunin bisana. Masih kata Ibnu Mas'ud, tidak sedikit orang itu tergelincir karena pujian. Pujian itu juga hal-hal yang sifatnya sepertinya anugerah, tapi justru banyak orang itu jatuh bukan karena caci makian. Banyak orang yang jatuh karena pujian. Ai bikasrati sana innas, karena yang muji orang itu banyak. Iya, justru dia terjerumus dalam kebinasaan. Akhirnya karena pujian itu banyak, akhirnya membuat dia tambah sombong, terus merasa paling. Karena itulah kita diajari oleh Al-Quran, ketika kita diberi kenikmatan apapun, senjatanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah yang ngatur alam semesta ini. Tapi bukan sekedar ucapan, tapi itu kesadaran bahwa semua kenikmatan yang diperoleh ini bukan karena kehebatan saya. Semua kenikmatan yang saya peroleh ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengembalikan pujian itu bukan kepada dirinya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah anugerah dari Tuhanku. Apakah saya bersyukur ataukah justru saya menjadi kufur? Surat An-Naml ayat 40. Harusnya ketika orang diberi, apakah orang itu memuji, apakah ini tidak bangga. Abu Bakar As-Siddiq itu kalau ada orang memuji, itu ndonga ke Allah, kalau kita terjemahkan begini, ya Allah, jadikan ucapan orang itu, jadikan saya lebih baik dari apa yang dia ucapkan, dan lindungi saya dari keburukan yang orang itu ucapkan kepada saya. Itu begitu. Sebab orang dipuji itu bisa membahayakan. Karena orang dipuji itu, dia gampang terjatuh pada dosa namanya sombong. Dan sombong itu
dosa nomor satu yang pernah dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Sing sombong kawitan pencetusnya itu jenenge iblis. Maka jangan pernah tertipu oleh pujian, karena segala puji ini milik Allah, termasuk puji astuti yang miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita diajari alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya apa? Kita tidak gampang terjerumus ketika dipuji. Kita dianggap baik orang itu sebenarnya hanya satu sebabnya. Kita dianggap baik orang itu karena keburukan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang memuliakan kita? Kenapa orang hormat kepada kita? Kenapa orang memuji kita? Sebabnya hanya satu. Karena keburukan kita ditutupi oleh Allah. Iku nek Allah buka-bukaan. Kalau Allah itu mau buka-bukaan, kamu itu siapa? Nggak ada orang yang benar-benar terpuji, itu nggak ada. Meskipun jenenge puji, karena semua pujian hanya milik Allah. Ada orang diberi oleh Allah paras tampan, diberi oleh Allah paras cantik. Ada yang diberi oleh Allah tapi Allah itu menyebut semua kita ini disebut oleh Allah fi ahsani taqwim. Sampean itu ganteng menurut versinya sendiri-sendiri. Halo. Yang ibu-ibu itu juga cantik menurut versinya sendiri-sendiri. Coba wajah dengan ini terus sampean rubah, itu tambah gak pantas belas. Coba-coba wairungku kurang dawa, akhirnya ditawar, mau dicepit opong atau disontek apa cek ngarai, tambah lucu tambah. Allah itu memberi kita wajah begini itu, estetikanya itu wis pas, bahwa wajah sing model kayak ngene iki ya irunge sakmono, terus lambene sakmono. Iku nek sampean robah-robah dhewe iku sesuk tambah lucu. Wis pas. Jadi sudah pas. Karena itu ketika seseorang misalkan diberi oleh Allah ketepatan, mungkin dibandingkan yang lain itu lebih, kita tidak boleh karena semua itu adalah anugerah itu berbarengan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Justru begini, kita itu nek gawe awet-awetan, orang cantik sama orang yang tidak cantik itu nek gawe awet-awetan, awet sing gak cantik. Halo, ini nek gawe awet-awetan. Kalau orang cantik itu cantiknya itu ada batasnya. Nah, wis umur sudah 5 ya hilang. Tapi nek sing gak cantik, sing elek iku kecil sampai tua ya elek terus itu. Berarti awet ndi? Sing elek ambek sing cantik itu. Awet sing elek. Wong kecil ya elek. Terus rada tua ya elek. Tua ya elek. Makanya bersyukurlah. Kita jangan sampai terpedaya oleh pujian.
Jadi Abu Bakar As-Siddiq ndonga begini kalau dipuji orang itu, wah jenengan itu Abu Bakar wong hebat gitu. Allahumma, jadi ya Allah ij'alni khairan mimma yaqulun wala tu'adzibni bima yaqulun. Ya Allah, jadikan saya lebih baik dari apa yang mereka ucapkan dan jangan kau siksa saya karena apa yang mereka ucapkan. Jadi kak langsung irunge mekrok ngono gak dipuji. Enggak. Justru hati-hati. Mudah-mudahan saya lebih baik dari apa yang mereka ucapkan. Dan mudah-mudahan Allah melindungi saya dari apa yang mereka ucapkan. Yang ketiga, wa kam min maghrurin bisitri. Berapa banyak orang tertipu karena bisitri, itu karena kejelekannya ditutupi oleh Allah. Ai wa huwa ai bisitrillahi uyubahu, yakni karena aibnya ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu mulia, orang itu dianggap mulia, itu seperti yang saya katakan tadi, sebab utamanya adalah karena Allah menutupi aib atau keburukan kita. Kita ini kalau kalau enggak ditutupi oleh Allah, maka bisa jadi kita jalan kemana saja, kita ketemu siapa saja itu, kita enggak berani menengadahkan wajah kita, enggak berani menatap wajah orang, karena kalau keburukan kita dibuka semua oleh Allah, kita akan malu. Maka orang baik itu sebenarnya orang yang keburukannya ditutupi oleh Allah. Kita ini kan punya pengalaman hidup semua, dan pengalaman hidup kita itu enggak semuanya baik. Iku nek konangan kabeh ya kita malu. Lah ketika Allah tidak membuka aib kita itu, sebenarnya Allah punya tujuan satu, agar kita dimudahkan untuk bertobat kepada Allah. Allah itu bukan seperti umumnya orang yang suka mempermalukan orang. Allah itu kalau ada hambanya berbuat dosa, itu Allah itu menang, kak kondo-kondo. Tujuannya apa? Supaya dia nggak malu ketika dia memohon ampun sama Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abduk, dan saya adalah hambamu, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan saya terhadap apapun yang engkau janjikan dan engkau atur bersama saya sudah menjalankan sesuai kemampuan saya. Abu ulaka binikmatika alayya, saya datang menghadap kepadamu dengan nikmat yang sudah engkau anugerahkan kepada saya. Wa abu bidzambi, tapi saya juga datang kepadamu ya Allah dengan membawa dosa-dosa saya. Faghfirli ya Allah, karena itu ampuni dosa saya ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena saya tahu tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau.
Jadi jangan merasa tertipu, jangan sampai tertipu hanya karena keburukan kita sedang ditutupi oleh Allah. Dan memang sengaja ditutupi itu supaya kita nggak malu di hadapan orang dan supaya orang itu bertobat. Dan kalau tobat, maka semua dosa dan keburukan ini oleh Allah langsung dihapus. Itu maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. 3 poin ini mudah-mudahan menjadikan kita bisa mengambil hikmah, kita terus bisa menjadi hamba Allah yang baik, menjadikan hamba Allah yang tambah taat, rasa syukurnya bertambah, dan kita terus bisa istiqomah untuk terus menjadi hamba Allah yang hubungan dengan Allah baik, dengan sesama manusia juga baik, karena ibadah tidak hanya hablum minallah, tapi ibadah juga ada hubungannya dengan kehidupan bersama. Menjadi tetangga yang baik adalah ibadah, menjadi warga yang baik juga ibadah. Kita rukun hidup bersama, senang silaturahim, senang seduluran, itu juga ibadah. Dan kita punya kepedulian apapun kepada lingkungan kita, yang kita niati semua karena Allah, maka juga semuanya akan bernilai ibadah. Saya kira itu saya beri kesempatan, barangkali ada yang tanya, dipersilahkan. Monggo. Saya tak juga ngincipi tehnya Pak Lakawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diingatkan, seperti yang kita akan di pesawat surat Ibrahim yang artinya ingatlah kita kepada Tuhan yang mengeluarkan sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan memberikan nikmat kepadamu. Tapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti ada urusan juga. Nah, yang saya tanyakan, apa akibatnya seseorang ketika tidak mau bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat itu Allah memberi pernyataan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Konsekuensi orang itu tidak bersyukur atau bahasa lainnya adalah kufur, mengingkari. Satu, kalau itu di dunia, bahwa tidak bersyukur itu atau kufur itu, mengingkari nikmat Allah itu akan menjadikan orang, Allah istilahnya begini, Allah cabut yang namanya keberkahan hidup. Jadi barokahnya hidup ini dicabut oleh Allah. Dan itu sebenarnya adalah sebenarnya siksaan juga. Dan orang itu kalau dicabut keberkahannya oleh Allah, meskipun dia bergelimang kenikmatan duniawi, tidak akan pernah menemukan ketentraman hidup. Itu kalau di dunia. Jadi di dunia kalau Allah sudah cabut keberkahan hidup itu, dia tidak akan pernah menemukan ketentraman hidup. Jadi hidupnya itu nggak pernah tenang, hatinya nggak pernah tenang. Jadi selalu selalu gelisah.
Padahal secara fasilitas sarana prasarana hidupnya itu komplit, tapi dia tidak pernah menemukan ketentraman hidup. Makanya orang yang sudah dicabut keberkahannya Allah itu, meskipun dia bergelimang kenikmatan materi, itu tidak membahagiakan, tidak membuat hatinya tenang. Kalau senang bisa diperoleh, tapi ketenangan itu yang nggak akan bisa diperoleh. Kata kunci supaya kita diberkahi hidupnya oleh Allah itu adalah kita rasa syukur kita tambah. Jadi rasa syukur kita tambah. Jadi oleh Allah konsekuensi di dunia berkahnya hidup dicabut. Bahasanya surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongkan. Siapa yang ingkar terhadap peringatan-peringatanku, termasuk yang mengingkari nikmat-nikmatku itu, maka dia hidupnya dalam kesempitan. Makanya kita kadang-kadang kita dapati kenyataan dalam hidup, dia hidupnya gemerlap harta, tiba matine apa bunuh diri. Kurang apa? Apakah dia tidak apakah fasilitasnya kurang? Tidak. Ketenangan hati tidak ia dapatkan. Lah di akhirat inna azabi lasyadid. Di akhirat azab Allah sudah menunggu di mana neraka itu. Kata banyak ayat Quran, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan juga bebatuan. Jadi keberkahan hidup yang dicabut oleh Allah sebagai konsekuensi ia memilih kufur itu. Dan kalau itu yang terjadi, maka kebahagiaan hidup, ketentraman hidup, ada yang kata lain ketentraman itu disebut sakinah itu. Ketenangan hidupnya itu tidak ada dalam hatinya. Makanya cara yang paling efektif untuk bisa menenteramkan hidup itu, ya gunakan semua kenikmatan Allah itu untuk mendekat kepada Allah, baik lewat ibadah yang hablum minallah maupun hablum minan nas. Maka itu insya Allah turunkan keberkahan dari segala macam penjuru. Itu insya Allah itu. Cukup? Ya, saya kira cukup. Insya Allah kita akan lanjutkan insya Allah nanti di lanjutan bab ini. Kalau tadi adalah pesan atau nasihat dari Abdullah ibnu Mas'ud, berikutnya itu inti ajaran Nabi Daud alaihissalam. Kita tahu Nabi Daud itu punya kitab namanya Zabur. Lah intinya apa? Itu nanti kita akan bahas pada tema yang akan datang. Masih di seri kajian kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan kita dijadikan oleh Allah hamba Allah yang baik, istiqomah menjadi orang baik sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa an sultanik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa na'udzu bika min syarri kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhalnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.